Itukah alasannya Anda mengatakan sebenarnya Pak Jokowi tidak menginginkan saya? Iya. Itu maksudnya? Sebetulnya nggak mau. Sayang Pak Komut waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Saya bilang saya lebih baik salah nafsirkan kehendak pencipta Tuhan daripada saya menuruti ambisi saya jadi gubernur kan. Lalu apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya banyak orang nggak tahu cerita ini. Saya dengar dari konsultan politik, saya nggak usah sebut nama, dia cerita sama saya. Sebetulnya waktu Pak Jokowi di Solo, dia sudah survei. Salah satu Pak Adrianov Caniago yang ngurusin, mencari siapa yang layak jadi wakil gubernur. Keluarlah 12 nama. Dan nama saya nomor 12. Gara-gara ngumpulin KTP tadi kan. Nah waktu mereka mau bikin setengah tertutup, bikin 10 nama kalau nggak salah, 2 nama mesti dibuang dong, 11-12. Katanya Pak Jokowi bilang suruh masukin nama Ahok. Jadi saya masukkan nomor 10. Survei, ini tertutup kan, survei. Saya tetap nomor bawah. Itu kalau nggak salah dipotong jadi 6 atau nggak salah. Saya harusnya dibuang. Katanya Pak Jokowi bilang masukin lagi nama Ahok. Sampai dia bilang gini, heran saya, apa hebatnya si Ahok ini? Duit nggak ada, orang kampung. Kenapa mesti masukin? Survei juga di bawah kan. Oh mungkin supaya ada keberagaman. Masukin nama saya 6. Survei tetap nomor 6. Kemudian dipotong 3 kalau nggak salah. Waktu 3 saya nggak masukkan, saya dimasukkan lagi. Nah tahu nggak 1, 2, 3 ini siapa? Yang 3 saya nggak tahu. Nomor 1 tuh Deddy Miswar. Nomor 2 Sandiaga Uno. Jadi jangan heran Gerindra bisa mencalonkan Pak Sandiaga Uno waktu itu. Kemudian waktu nama disodorkan oleh Gerindra kepada PD Perjuangan, kita minta 2 nama. Itu si Oni atau fraksi itu. Dia telepon saya, wah nggak bisa pandu dulu lagi bro, karena memang yang diminta dari sana hasil survei cuma 2 nama. Tapi kemudian katanya Pak Jokowi bilang buang Sandiaga Uno, masukkan Ahok. Wah, bingung. Terus si Oni telepon lagi, ada harapan. Tapi kita nggak bisa jamin, ini permintaan nih dari Pak Jokowi nih. Kemudian baru saya paham, Pak Jokowi sadar Ibu Mega nggak mungkin pilih Pak Deddy Miswar. Kalau dengan Pak Sandiaga Uno, pasti pilihan jatuh ke Pak Sandiaga Uno dong. Sangat mungkin Pak Jokowi berpikir mau lawan Pak Fauji Bowo waktu itu, survei kan rendah kan. Betawi kan kita suka begitu politik kan. Hitungan primordialnya adalah Betawi, mesti agak agamis, terus aktor terkenal gitu. Masukkan. Ternyata Ibu Mega putusinnya beda. Ibu Mega pilih saya. Shock. Sampai semua timnya shock. Kok bisa? Bayangin kita biasa politik kan gitu kan. Kalau nasionalis mesti ada yang agamis. Yang nggak ada duit, populer mesti punya duit. Ini nggak memenuhi syarat sama sekali yang Ahok punya ini. Tapi Ibu Mega mengatakan enggak. Ini kata Ibu Mega kenapa? Dia pengen ada eksperimen. Kan rakyat itu diedukasi. Artinya pada titik itu Ibu Mega dengan Pak Jokowi ketemu di Ahok gitu ya? Bukan. 2 nama dimasukkan. Maksud Pak Jokowi itu sebetulnya kalau saya tebak ya, pengen bikin Ibu Mega nggak ada pilihan, terpaksa pilih Deddy Miswar. Dia pilih Ahok pasti kalah. Banyak orang nggak tahu cerita itu sebetulnya. Saya hanya dijadikan sebagai, tapi tentu terakhir beliau ngomong lah waktu dia jadi. Ini cerita Pak Sidarto. Wah untung loh wakil saya itu Pak Ahok loh, bisa kerja loh. Kan beliau kan banyak belusukan kan. Kalau Anda yang bisa administrasi dalam, bukan orang kerja, kalau orang politik juga gimana? Betul. Kalau saya kan merasa saya profesional aja kerja di politik. Nah pada bagian itu saya mau tanya bro, banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih cara kerja Anda berdua dengan Pak Jokowi itu. Pertanyaannya begini, lu memang diberikan kewenangan pada masa Pak Jokowi sebagai gubernur? Saya masih ingat wawancara Pak Jokowi yang sangat menarik. Wartawan tanya, Pak, Bapak dengan Pak Wagub itu kerjanya gimana cara baginya ya? Pak Jokowi jawab dengan santai saja, kami nggak bagi kerja, kami berebut kerja. Menarik loh. Dan kami berebut kerja. Dan kebetulan wakil saya itu memang rajin. Jadi saya bisa sempat belusukan kemana-mana di lapangan kan. Jadi memang rajin, semua disposisi saya baca semua tuh. Saya betul-betul kayak waktu itu kita kan belum punya orang di Pemda kan. Saya itu kayak ngerangkap Wagub, merangkap Sekda sebetulnya. Semua surat mau tanda tangan saya pelajarin. Ya saya jadi sekdanya lah. Karena kita nggak kenal orang.
Nah itu yang Pak Jokowi bilang, untung kita berebut kerja. Ya nggak ada pembagian kerja. Kita percepat pembicaraan kita karena ada banyak isu yang akan saya tanyakan. Pak Jokowi maju sebagai calon presiden. Nah. Anda menjadi penerusnya. Ya. Boleh tahu nggak apa titipan tanda petik Pak Jokowi kepada Anda, baik secara kebijakan atau mungkin hal yang lain? Ini cerita dikit ya. Ini mungkin ada nyambung. Saya masih ingat dipanggil beliau. Beliau bilang begini, Pak, dia udah panggil saya Pak Wagub ya, Pak Wagub. Wah ini resmi. Jujur saya bilang, oh Pak Wagub bisa mengendalikan emosi. Pak Wagub tuh melebihi saya loh sebetulnya. Dia ngomong, dia ngomong ya? belakang nih. Jadi masih tenang dia bilang, masih tenang. Terus mau jadi apa nanti? Kalau saya jadi presiden, ya saya jadi gubernur lah Pak, gantiin Bapak. Terus enggak, saya mau tanya, cita-cita mau jadi apa? Terus saya diam kan. Dia bilang ngomong gini, mau jadi presiden kan? Iyalah Pak, kalau kita di politik, orang kerja di bank pengen jadi dirut bank dong. Tapi kok ngomong jujur nih Pak, saya bilang, saya mana bisa jadi presiden Pak? Jadi gubernur aja kalau bukan Bapak bawa saya, karena kita menang Bapak jadi terpilih, saya nggak mungkin jadi gubernur kan Pak. Saya bilang begitu Pak. Ya. Nah, itu waktu itu dia tanya, ini waktu itu ya, terus saya tanya, ini saya ada 2 nih calon wakil presiden nih. Dua Makassar. Satu tua, satu muda. Mau pilih yang mana? Kalau Pak Ahok yang milih. Kalau Pak Ahok sebagai saya gitu loh. Yang milih nih. Saya bilang, ya kita pilih yang muda lah. Abraham Samad lah. Pak JK dan Abraham Samad. Ya waktu itu saya pilih yang muda lah Pak. Bisa fight bantu Bapak. Terus dia bilang nih, kalau untuk kepentingan Pak Ahok, ini mungkin Pak, ini menarik cerita itu. Kalau Pak Ahok gimana? Ya kalau kepentingan saya Pak, kalau Bapak mau ngajak saya jadi wapres, ya pilih yang tua lah Pak, supaya nggak ada kesempatan. Kalau Bapak pilih yang muda Pak, saya bilang pasti jalan lanjut lagi dong Pak. Terus dia bilang, ya udah paham katanya. Santai, dia pilih yang tua loh, benar-benar. Pilih yang tua. Yang terakhir tahun lalu dia ngomong gitu sama saya. Sayang Pak, Komut waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Dan saya jamin kalau terpilih Jakarta ya wapres pasti diterima rakyat. Dan kita akan terpilih. Tetapi saya tidak jamin 2024 bisa jadi presiden, dia bilang. Rakyat belum tentu bisa terima yang kita kan. Terus saya bilang, Pak, nggak usah sesali Pak. Ya saya bersyukur Pak. Kenapa? Coba kau nggak bisa jadi Pak Anies jadi presiden loh Pak. Peristiwa ributnya terjadi 2023 Pak. Nah itu dengan cara seperti itu kan ada satu proses. Dan saya juga bersyukur Pak, dikirim ke tahanan supaya menenteramkan. Kan waktu itu isunya kan Pak Jokowi bisa kalah, karena saya jadikan alat. Nah saya terima aja kan Pak. Saya bersyukur bisa masuk tahanan, bisa ada hari ini. Makanya itu Bapak juga putuskan kalau jadi presiden direktur. Pak Tito bilang, jadi saya tidak boleh lagi ikut jadi pejabat yang karena dipilih rakyat, tapi ditunjuk gitu loh. Ya saya senang kalau BUMN saya profesional, kok Anda tugaskan untuk apa gitu loh. Ya itu sih yang cerita ya. Seperti itu. Iya, ya, ada beberapa informasi baru di sini ya. Begini bro, itu forum saya ini kadang-kadang menjadi forum untuk menjelaskan sesuatu yang tampak agak abu-abu di ruang publik, dan ada beberapa peristiwa seperti itu. Terima kasih untuk itu. Termasuk juga pertanyaan tentang begini. Meskipun saya udah tahu, tapi saya harus mewakili publik di sini. Kenapa sih lu begitu ekstrim dalam hal kebijakan-kebijakan negara, setidaknya di Jakarta ya? Kenapa lu begitu ekstrim, bro? Bukan ekstrim, karena saya tahu masa saya udah pendek. Karena kan Bapak anggota Dewan udah ngomong ke saya, kalau kamu nggak izinkan kita pakai pokir 12,5 triliun segala macam, kita akan ganggu kamu tiap minggu demo, dan kamu pasti diturunin. Karena lu motong rezeki orang kok. Sampai ada oknum dewan yang bilang, gue mau jual nih kursi gue nih. So si Ahok kering gitu. Nggak ada apa-apa nih. Iya, ngapain gue jadi anggota dewan cuma gaji doang kan, gue mau jual kata gitu loh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di channel ini.
Ya, kalau kita lihat dari pernyataan Pak Ahok di video yang barusan kita tonton tadi, bahwa sebelumnya sebenarnya dia sudah mempersiapkan diri untuk ikut dalam kontestan pemilihan calon presiden. Bahkan menurut pernyataan Pak Ahok tadi, ya sudah jauh-jauh hari sebenarnya sudah dipersiapkan. Bahkan orang yang mencoba mempersiapkan Pak Jokowi ini menjadi capres sebenarnya itu dari Pak Joko Widodo. Ya, dia mencoba mensurvei bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap Ahok saat ini. Dan ternyata ya setelah dilakukan survei, ternyata Pak Ahok unggul salah satu ya teman-teman. Mari kita lihat hasil survei PPD mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap Ahok. Ya, survei PDB Ahok fenomena baru cawapres, Jokowi tetap unggul. Berdasarkan survei Pusat Data Bersatu atau PDB, dari 1.200 responden acak, ada 6 cawapres yang terkenal di masyarakat saat ini. Dari hasil kajian tersebut, nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok termasuk. Ya, berturut-turut posisi tertinggi dimulai dari Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ahok diikuti Yusuf Kala, Mahfud MD, Gita Wirjawan, dan Hatta Rajaja. Dalam elektabilitas cawapres ada fenomena baru. Ahok mulai terdengar namanya disebut sebagai calon wakil presiden. Mungkin karena omongannya dalam memberikan komentar yang ceplas-ceplos. Ya, tingkat elektabilitas Ahok diperoleh dari media massa yang sering memberitakan gaya bicaranya. Kendati Didik mengingatkan, politik merupakan citra yang bisa berbeda dengan realitas sebenarnya. Maka itu media diminta tidak terlalu mengimajkan seseorang karena sama saja membuat sinetron di dunia nyata. Tak hanya itu, dalam surveinya PDB juga memasukkan nama Jokowi ke dalam daftar cawapres guna melihat probabilitasnya. Meski tidak dimasukkan dalam 6 cawapres yang telah disebutkan, namun hasilnya mengejutkan. Ya, survei yang memiliki margin error kurang lebih 2,8% ini dilakukan selama 4 hari menggunakan metode telepoling. Ada 1.200 responden dari kelas menengah ke atas di 11 kota besar di Indonesia. Ya teman-teman, meski demikian, apakah Pak Ahok ini bisa terjun dalam kontestan pemilihan cawapres dan capres? Tentunya kita melihat ada juga beberapa pendapat para ahli hukum mengenai seorang Ahok ini menjadi cawapres, apakah dia masih bisa mencalonkan atau tidak. Mari kita lihat ya pernyataan salah satu ahli hukum tata negara. Ya, di sini ahli hukum tata negara, Ahok tak bisa jadi wakil presiden. Wah, sayang sekali teman-teman. Ya, kita lihat kenapa Pak Ahok ini tidak bisa mencalonkan jadi wakil presiden. Ya, peneliti pada Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Gunarsa Sujatmika, menilai Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak bisa menjabat posisi wakil presiden sebab aturannya sudah tertulis dalam pasal 227 huruf K Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal tersebut berbunyi, bakal calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ahok terbukti melanggar pasal 115
56A KUHP yang ancaman pidananya 5 tahun. Dan meski pada akhirnya hakim memutuskan hanya 2 tahun, tapi pada dasarnya dia diancam pasal yang ancaman pidananya 5 tahun, kata Gunarsa pada saat itu. Ya, artinya kata Gunarsa, secara syarat bakal cawapres Ahok tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Ya, isu bakal naiknya Ahok jadi wakil presiden berawal dari beredarnya pemberitaan berjudul Ahok gantikan Ma'ruf Amin yang dimuat harian Indopos pada tahun yang lalu. Ya, berita yang dimaksud ini bercerita soal rumor pergantian Ma'ruf Amin oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok apabila lolos pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 memenangkan Pilpres tahun 2019 yang lalu. Melengkapi berita tersebut juga dibuat gambar skenario di mana Ahok akan menggantikan Ma'ruf Amin dan akhirnya menjadi presiden menggantikan Jokowi. Setelahnya Ketua Umum Perindo Haritono diangkat menjadi wakil presiden. Tim kampanye nasional atau TKN Joko Widodo atau Jokowi Ma'ruf Amin melalui Direktorat Hukum dan Advokat telah dilaporkan Indopos atas pemberitaan ini di Dewan Pers. Direktur Hukum dan Advokat Ade Irfan Pulungan. Ade Irfan Pulungan mengatakan mereka meragukan berita ini karena hanya berdasarkan pada isu yang tersebar di media sosial. Ini kami anggap sebuah fitnah besar kepada paslon kami. Pemilu saja belum terjadi dan ini sudah diberitakan, ucap Ade di kantor Dewan Pers. Nah, ternyata teman-teman, ya dengan kasus yang dialami oleh Pak Ahok sebelumnya, ya pada tahun 2017 yang lalu lah, ya dia mengalami kasus yang dinyatakan menistakan agama Islam. Membuat Pak Ahok ini tidak bisa naik menjadi wakil presiden ke depan. Dan di sisi lain juga teman-teman, ya ada juga yang menyatakan bahwa Pak Ahok ini berpeluang untuk maju menjadi capres atau cawapres. Ya. Di sini ingat, pemerhati politik dan kepemiluan Gerindra Sandiono menilai Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang pernah menjadi terpidana masih punya peluang mencalonkan diri pada pemilihan presiden. Menurutnya, mantan gubernur DKI itu bisa menjadi calon presiden atau cawapres ataupun kandidat wakil presiden. Gigin atau yang dipanggil akrab Gerindra mengatakan di Indonesia ada kecenderungan unik yang kerap terjadi, yaitu perubahan undang-undang. Ya, ketentuan dalam undang-undang terkait pemilu dan pun sering sekali direvisi. Coba perhatikan seberapa sering undang-undang diperbaharui. Jadi selama undang-undang berpeluang untuk diperbaharui, maka Ahok juga berpeluang untuk maju sebagai cawapres dan capres. Dia mengatakan hanya ada satu ayat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menghalangi Ahok maju sebagai kandidat di Pilpres. Menurutnya pasal 227 huruf K Undang-Undang Pemilu mengatur tentang syarat pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Ketentuan itu menserahkan surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Ahok sendiri merupakan mantan narapidana dengan kasus penistaan agama. Ia divonis 2 tahun penjara setelah dinilai melanggar ketentuan pasal 156 huruf A KUHP. Pasal ini mengatur ancaman penjara selama 5 tahun. Secara sederhana bisa disimpulkan Ahok tidak dapat maju jika mengacu pada aturan itu. Mungkin hal ini bisa jadi diperdebatkan. Cuma saya mau bilang kalau aturan itu dihilangkan kan tidak ada persoalan lagi. Selain itu, perubahan undang-undang juga merupakan hal yang biasa di negeri ini. Itu teman-teman pernyataan Gerindra Sandino ya. Dia menyatakan bahwa masih ada peluang bagi Ahok untuk maju cawapres atau capres jika undang-undang tersebut direvisi, dan dia mengatakan bahwa setiap